Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman pojok asuransi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan pagi ini alhamdulillah saya berjumpa dengan Pak Russell Effendi yang kita kenal juga sebagai praktisi asuransi yang sudah lama berkecimpung di industri asuransi di Indonesia, dan kita akan menggali pengetahuan lebih mendalam. Kali ini kita akan coba membahas tentang apa itu reasuransi, pentingnya reasuransi, fungsi reasuransi seperti apa, dan aplikasinya nanti di lapangan. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan perkenalkan beliau, Pak Russell Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan, ada baiknya saya bacakan profil beliau. Pak Russell ini memulai karir pertama di industri asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra pada tahun 1992 sebagai eksekutif sales agent, dan kemudian bergabung di Allianz Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, dan terakhir beliau di sana menjabat sebagai Senior Property and Engineering Underwriter. Selanjutnya di tahun 2004 sampai dengan 2008 sebagai Senior Underwriter di ACA, membawai Kanwil Jakarta 1 dan 2 untuk semua kelas bisnis dan engineering di seluruh Indonesia. Kemudian 2008 bergabung dengan Hannover Re di Bak Rail Timur Tengah sampai dengan 2010. Selanjutnya masuk lagi di Asuransi Zurich Indonesia, membawai corporate risk. Kemudian berikutnya di Asia Capital Reinsurance tahun 2011 sampai dengan 2012. Berikutnya 2013 sampai dengan 2014 menjadi konsultan untuk Swiss Re Global Partnership dan bekerja untuk perusahaan Prancis tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai head untuk ASEAN. 2015 sampai dengan 2020 bekerja di Prisma in-house broking dari Bank BRI, dan terakhir di Juni 2021 bergabung bersama Pana Harrison Reinsurance Broker yang berbasis di Singapura sekarang. Mungkin itu gambaran experience beliau, dan memang ini sangat terkait juga dengan apa yang akan kita diskusikan mengenai reasuransi ya. Ya. Baik Pak Russell, saya jadi teringat kalau nama Pak Russell itu kalau di industri film itu ada Russell Crowe ya Pak. Terkenal dengan film gladiatornya. Secara umum, kenapa topik reasuransi ini penting untuk kita angkat, terutama bagi kami di praktisi asuransi? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Ini sudah jauh-jauh dari tempat tinggalnya, kita coba isi waktu liburan kali ini dengan sesuatu yang lebih punya manfaat, yang lebih jangka panjang mungkin ya, sehingga kita bisa berdiskusi tentang industri yang memang telah memberikan nafkah yang positif untuk keluarga kita ya. Mungkin sebelum saya mulai, saya terima kasih tadi bacaan terkait profil saya ya, yang sudah saya mulai sejak tahun 1992, di mana saya ketemu istri saya yang tercinta sebagai ibu daripada anak saya di AJB Bumi Putra. Saat itu masih saya sebagai mahasiswa di ITS Surabaya ya. Mengenai nama saya ini menarik juga, memang beberapa rekan lebih mengenal nama Russell itu, ada yang mengaitkan dengan tentang film ya, ada yang mengaitkan dengan dulu ada pembalap Russell siapa gitu, saya agak lupa. Tapi ada lagi sebetulnya filosof, nanti kalau masalah Bertrand Russell kan, itu lebih seru ya. Silakan, itu ada salah satu referensi utama dari para ahli filsafat setahu saya ya.
Tapi yang menarik, saya pernah tanyakan ini ke mantan anak buah saya di Bahrain, karena saya juga, ya saya sebagai orang Muslim, saya ingin tahu sebenarnya makna daripada nama saya dari perspektif orang Arab begitu ya. Dan saya minta dia namanya kalau nggak salah Fatin Al-Asfur, jadi asisten saya di Bahrain waktu itu, untuk admin ya, entry sistem ke dalam komputer gitu, dalam sistem komputer yang ada di Hannover. Waktu itu saya tanya, Fatin, coba tolong bantu saya nulis nama saya dalam bahasa Arab ya. Terus ya, Russell itu terdiri dari 3 konsonan kan, ro, sin, lam ya. Nah, saya baru tahu itu karena dia tulis ini apa nih maknanya. Ya mungkin bagi rekan-rekan yang kurang familiar dengan bahasa Arab itu sebetulnya bahasa konsonan sebetulnya. Ini pemahaman saya. Ya, kalau yang pernah mengaji kan ada fathah, kasroh, domah ya untuk vokalnya ya, a, i, u misalnya begitu ya. Sementara dengan ro, sin, lam itu dengan konsonan saja ternyata ada maknanya. Maknanya dia baca sebagai risalah. Jadi nama saya Russell ini kalau dari perspektif bahasa Arab itu pembawa risalah, kata dia. Jadi alhamdulillah ternyata accidentally bapak saya memberikan nama itu maknanya seperti itu. Jadi mungkin itulah sebabnya kenapa saya juga secara alamiah kok dulunya nggak kepingin jadi guru tuh, tiba-tiba karena mungkin terkait dengan membawa risalah itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Walaupun sebetulnya bapak saya kebetulan pensiunan pegawai negeri dari Departemen Keuangan, beliau itu memberikan nama saya waktu saya lahir itu merunut kepada nama trainer beliau. Jadi dia pernah ada training di internal Departemen Keuangan, namanya Russell. Nah, beberapa saat kemudian saya lahir ya. Mungkin beliau pikir daripada sulit-sulit ya, ini kayaknya seru juga ya namanya. Iya. Ternyata lebih mudah diingat sebenarnya. Dan ternyata itu memberi manfaat juga menurut saya. Hikmahnya sangat luas karena sejak saya, contohnya sejak bekerja di Allianz gitu, mereka lebih familiar, bahkan mereka pikir ini mereka sedang berinteraksi dengan seseorang yang berasal dari negara Eropa gitu kan. Ya mungkin itu juga yang membuat jalan saya lebih smooth untuk berinteraksi dengan industri reasuransi di luar negeri. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu tambahan buat nama saya. Baik, mungkin kita langsung kepada materi yang akan kita elaborasi ya, Mas Fajar ya. Saya ini bertemu dengan Mas Fajar ini accidental juga. Sebetulnya kami punya ketertarikan yang sama ya, ingin mendalami seperti apa sih sebetulnya industri asuransi ya. Mungkin itu ya, dulu ada beberapa kali saya lupa sebetulnya itu materi yang mana, tapi seingat saya pernah diberikan kesempatan oleh Allianz untuk mendapatkan pelatihan di Singapura, Mini waktu itu tahun 98 Oktober, sesaat setelah kerusuhan Mei. Ya, alhamdulillah karena waktu itu saya juga tidak mudah waktu itu untuk mendapatkan pelatihan itu karena beberapa hal yang ada di tentang Allianz waktu itu. Tapi saya mendapatkan kesempatan tersebut, dan dari materi-materi yang masih ada saya simpan banyak di sini, hard copy-nya. Itu kemudian saya coba konversikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dari materi-materi yang beredar itu mungkin ada teman-teman yang sempat melihat, dan ya, itu menjadi salah satu referensi yang digunakan teman-teman, dan itu yang membuat kita bertemu, gitu kira-kira maksudnya ya. Seru ya. Oke, reasuransi. Nah, ini mungkin secara sederhana kita ambil definisi dulu mungkin ya, karena kebetulan kalau dikatakan bahwa saya aktif dalam reasuransi sejak 2008 sewaktu saya bekerja di Hannover Re, ternyata tidak juga sebetulnya. Artinya bahwa sewaktu saya di Allianz, asuransi Allianz,
kami juga sering berinteraksi dengan beberapa perusahaan asuransi lokal ya. Apakah itu Jasindo, karena Jasindo waktu itu punya saham di Allianz. Seingat saya waktu itu sekitar 20-25% di awal-awal Allianz didirikan ya. Walaupun sekarang setahu saya Allianz Indonesia untuk asuransi umumnya saham dari Jasindo sudah dilepas sejak sekitar mungkin 2013 atau 2014 gitu. Nah, jadi fungsi sebagai underwriter dari reasuransi itu sempat juga saya lakukan sebelum saya aktif di perusahaan reasuransi itu sendiri. Artinya di Allianz ada satu divisi reasuransi yang bertindak untuk dan atas nama Allianz sebagai satu pemberi kapasitas dalam rangka menutup risiko yang ditutup oleh perusahaan-perusahaan asuransi tertentu seperti misalnya Allianz, Daya Mitra dan sebagainya. Mungkin kalau ada rekan-rekan di industri masih ingat ya, waktu itu mungkin saya dengan Jasindo, dengan Daya Mitra dan sebagainya. Jadi bukan barang baru sejak 2008, walaupun 2008 sampai sekarang sudah lumayan lama ya. Jadi kalau dari 92 mungkin tahun depan saya hampir 30 tahun di asuransi, di industri asuransi gitu. Ya, tapi selalu saja ada yang menarik dari perkembangan dan dinamika di industri asuransi. Kembali kepada reasuransi tadi, mungkin kita awali dengan definisi ya, Mas Fajar ya. Definisi reasuransi itu dari salah satu definisi yang diambil sebagai rujukan utama di buku Introduction to Insurance punya Swiss Re itu. Saya sendiri agak lupa siapa yang membuat definisi ini, Michel something gitu. Nanti mungkin kita bisa di buku Introduction to Insurance dari Swiss Re ini ada namanya di situ bahwa reinsurance adalah asuransinya perusahaan asuransi. Nah, memang sederhana ya, definisi ini terlihat sederhana, tapi mari kita kembalikan kepada definisi asuransi sekarang. Nah, definisi asuransi ini yang menariknya di Indonesia sebagian besar nih yang saya lihat, entah sejak kapan, tapi kita lebih mengambil definisi dari undang-undang yang saya lihat. Jadi bukan dari intensi awal secara esensial asuransi itu, kalau menurut saya ya. Karena sebetulnya asuransi itu ada 3 kata kunci yang ini saya ambil mungkin dari buku CIA yang lama ya, dari kalau tidak salah John Distill 1976 kalau tidak salah ya, saya lupa buku yang mana itu dia katakan bahwa 3 kata kunci di dalam definisi asuransi adalah pertama mekanisme dari pengalihan risiko atau risk transfer mechanism, ini mekanisme pengalihan risiko. Lalu yang kedua, mekanisme itu dari pemilik risiko kepada pool yang disebut sebagai common pool. Jadi yang pertama adalah risk transfer mechanism, kata kuncinya. Yang kedua adalah common pool. Common pool itu commonnya itu sejenis, poolnya itu adalah satu, ini agak mirip pool bahasa Inggris kan POL ya, tapi kita menyebutnya kumpul juga misalnya. Jadi mengumpulkan satu risiko yang sejenis gitu dari pengalihan risiko ke dalam common pool. Common pool itu yang sejenis. Lalu ada yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah equitable premium atau premi yang bisa dikatakan boleh dikatakan seimbang, tapi merefleksikan tingkat risiko yang ada di dalam common pool tersebut. Equitable sama dengan tingkat risikonya, kira-kira begitu. Nah, 3 kata kunci ini saya pikir seharusnya kita tidak pernah lupa ya, karena kan kadang-kadang bicara common pool sejenis, kadang-kadang kita memasukkan sebuah risiko yang nggak sejenis ke dalam pool yang seharusnya dia common. Nah, baru nanti usaha kita dalam tanda kutip to make it common, untuk membuatnya sejenis. Nah, itu sejenisnya bisa memang betul-betul barangnya sejenis atau karakter risikonya sejenis dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk membuat pool itu menjadi
satu kelompok risiko yang sejenis. Kenapa perlu sejenis? Karena kalau tidak sejenis menjadi sangat complicated, menjadi sangat sulit buat kita untuk bisa menganalisis apa yang ada di dalam kumpulan. Nah, jadi kira-kira seperti itu kemauan saya dari konteks definisi asuransi. Sehingga saat kita kembali kepada definisi dari asuransi, itu asuransinya perusahaan asuransi, artinya perusahaan reasuransi ini harus memberikan nilai tambah nih dari apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan asuransi. Nah, ini yang seharusnya menjadi peran dari perusahaan reasuransi. Nah, oke, dari definisi itu mungkin kita melangkah kepada fungsi daripada reasuransi. Kira-kira begitu ya Mas Fajar ya. Ada yang mengambil sejarah itu, saya sendiri salah satu bukunya History of Insurance itu dirilis artikel Swiss kalau nggak salah dirilis 2018 ya. Dan sebelumnya ada, kalau konteksnya asuransi kebakaran, fire insurance itu kalau nggak salah bukunya artikel dari Swiss itu dirilis 2002 kalau tidak salah. Itu banyak, tergantung kita melihatnya, artinya di setiap wilayah. Contohnya ya, untuk di negara Arab yang saya baca ya, itu takaful berasal dari kata kafalah yang artinya guarantee atau menjamin. Menjamin siapa? Menjamin setiap anggota dari suku di dalam komunitas Arab tersebut gitu. Lalu ada lagi di Afrika sebagai sebuah contoh. Ini kita akan konteksnya sejarah ya. Di Afrika itu ternyata ada satu tradisi yang namanya Ubuntu. Saya nggak tahu, pernah dengar nggak? Ubuntu. Sudah pernah dengar ya? Seperti sebuah operating system ya, Ubuntu ya. Iya, jadi Linux. Nah, operating system komputer, bukan dong. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang sama seperti Java kan? Iya. Java juga apa dulu mereka sangat kagum dengan Pulau Jawa atau orang Jawa sehingga disebut Java. Tapi Ubuntu ini kalau dari referensi buku tersebut ada satu tradisi di suku Afrika, tahunnya kebetulan nggak disebut di situ ya, tapi ribuan tahun yang lalu kira-kira, yang mengatakan bahwa jikalau di dalam satu kelompok itu, kelompok masyarakat di Afrika tersebut menderita satu kemalangan, sebetulnya itu adalah dalam tanda kutip azab buat kelompok itu, sehingga dari anggota kelompok lain yang mendapat keberuntungan tidak tertimpa kemalangan itu harus membantu yang kemalangan, harus membantu pihak yang menderita. Jadi ada tradisi seperti itu. Nanti silahkan dielaborasi lebih dalam ya, itu Ubuntu namanya. Jadi beberapa kali saya sampaikan di ujian di SMA Trisakti, karena saya juga sebagai salah satu dosen tamu lah kira-kira begitu di situ ya. Sejarah lagi, kembali kepada sejarah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa awalnya adalah adanya interaksi perdagangan di Genoa yang membutuhkan, Genoa di Itali gitu ya, yang membutuhkan adanya penjaminan dalam tanda kutip yang akhirnya menelurkan produk asuransi kargo ya. Silakan mau mengambil sejarah yang mana, tapi dari beberapa artikel Unikree seringkali mereka mengutip kata-kata dari George Santayana. Pernah dengar nggak, Mas Fajar? Belum ya? Nanti silakan juga ya, George Santayana sering dikutip di beberapa artikel penting Unikree. George Santayana itu lahir di Spanyol, seorang filosof, esai, lahir sekitar akhir abad 19, jadi 18 sekian gitu. Dan salah satu kata-kata mutiaranya yang dia sampaikan itu tahun 1905, dia katakan, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Siapa saja yang melupakan masa lalu akan terkutuk untuk mengulangnya kembali. Nah, ini sangat relevan sebetulnya dengan industri asuransi ya. Karena kalau kita tidak mengetahui sejarah kerugian yang pernah kita alami dan kita pura-pura lupa,
dimungkinkan kejadian itu berulang kembali. Contohnya paling sederhana saja, sebuah properti yang terkena kebakaran misalnya diakibatkan oleh instalasi listrik yang tidak terpasang dengan sempurna, ada arus pendek atau kalau bahasa Belandanya yang sering kita kutip korsleting, korslet, kira-kira gitu ya. Itu kan sebenarnya dikutip dari bahasa Belanda setahu saya ya. Karena kalau bahasa Inggrisnya short circuit ya. Ya, kalau kita menyebutnya arus pendek, saya nggak ngerti yang paling familiar ini di mana. Mungkin orang kita korslet gitu ya. Konsep. Iya, korslet itu. Nah, apa namanya, ya sama lah seperti kalau di Jawa gitu, lampu sen mungkin nggak kenal, tapi orang riting kenal ya. Riting kayak kabur Pak. Riting padahal riting mungkin bahasa Belanda gitu ya. Anyway ya itu tadi, jadi kalau misalnya sebuah properti pernah terjadi kebakaran diakibatkan oleh arus pendek tadi, short circuit, lalu dia tidak melakukan apa-apa, dimungkinkan bahwa akan terjadi lagi di waktu di masa-masa mendatang gitu kira-kira. Nah, jadi ya mungkin di YouTube-nya Bang Fajar nih mudah-mudahan ada yang bisa mengambil satu nama lagi yang saya ungkapkan, yang kebetulan ini sering mengutipnya sehingga buat saya juga penting. Dan mungkin saja ini mungkin juga kita baru buat misalkan atau saya tidak tahu, karena beliau lahir katakanlah hampir 100 tahun ya sebelum presiden pertama kita mengatakan jas merah ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, itu kan kalau tidak salah disampaikan oleh pidato sebagai judul pidato Bung Karno di tahun 65 kalau tidak salah, 1965. Saya koreksi, itu artinya bahwa beliau mungkin belajar dari Pak Jos Santayana ini mungkin ya, untuk mengatakan bahwa jangan melupakan sejarah dengan mengambil apa namanya kata-kata mutiara, those who cannot remember the past akan then to repeat it gitu. Jadi kalau orang yang sudah pernah dijajah, jangan maulah dijajah lagi, kira-kira seperti itu ya. Udah merdeka kira-kira begitu ya. Ini menarik ya buat, artinya apa? Kembali pada sejarah itu, kita sebetulnya perlu mempelajari sejarah karena kalau buat saya dua hal yang penting. Kalau hal yang baik sebaiknya kita bisa ulangi atau bahkan kita tingkatkan. Tapi hal yang buruk lebih baik kita tinggalkan, kira-kira begitu kan. Itu makna dari pemahaman kita terhadap sejarah. Setuju kira-kira ya? Yes. Setuju ya? Ini sederhana aja. Nah, cuman memang dalam rangka melakukan justifikasi misalnya, oh ini baik, ini buruk, itu menjadi satu diskusi lagi ya, satu challenge lagi. Kira-kira begitu. Oh, fungsi mungkin ya, kita melangkah kepada fungsi reaksi. Oke. Dari beberapa referensi yang saya ambil, tapi mungkin juga nanti bisa didalami dengan materi-materi yang ada dari Catat Institute, dari tempat-tempat lain ya, pertama dari perusahaan-perusahaan reaktorasi yang ternama ya, yang prominent gitu. Kira-kira fungsi reaktorasi itu ada 5 sebetulnya. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan buat rekan-rekan di industri ya. Artinya ada yang sudah melakukannya tapi mungkin tidak dijabarkan dengan lebih gamblang begitu ya. Misalnya fungsi-fungsi itu apakah sudah dilakukan sepenuhnya atau tidak. Karena saya yakin rekan-rekan itu banyak yang lebih mengarah kepada fungsi reasuransi sebagai pemberi kapasitas atau penambah kapasitas. Kira-kira bahasa sederhananya itu ya. Kapasitas apa? Kapasitas akseptasi, kapasitas penerimaan risiko dari risiko yang mungkin sebuah risiko yang karakternya korporasi gitu ya, dan sebagainya, di mana perusahaan asuransi tidak bisa atau tidak mampu menahan sendiri sehingga dia perlu dukungan reasuransi untuk tambahan kapasitasnya. Itu tidak salah karena itu menjadi fungsi yang pertama. Jadi saya sering menyingkatnya sebagai, dalam bahasa Inggris supaya mudah mungkin juga mengantarkan CSCCS gitu ya. Yang pertama capacity ya, kapasitas.
Artinya bahwa fungsi reasuransi itu menambah atau memberikan kapasitas tambahan kepada perusahaan asuransi dalam rangka bisa kita gunakan kata memaksimalkan atau mengoptimalkan profitabilitas atau tingkat keuntungan dari setiap risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi. Itu caranya macam-macam ya, bisa dengan non proporsional atau proporsional, bisa dengan treaty atau nama lainnya. Ini menarik ya, treaty itu sebetulnya nama aslinya itu di dalam materi-materi asuransi yang sering dikutip oleh Swiss Re adalah obligatori. Jadi treaty itu nama aslinya obligatori dari kata dasar oblige sebenarnya. Oblige itu kan wajib, harus. Nah, harusnya itu apa? Harusnya bahwa jikalau kontrak telah ditandatangani, nah kontrak itu sebetulnya namanya treaty gitu kan. Nah, itu perusahaan asuransi wajib mensesikan ke dalam kontrak treaty tersebut, dan perusahaan asuransi wajib menerimanya. Itu kira-kira filosofi dari kata obligatori tersebut gitu. Jadi kedua belah pihak harus ikut, harus melakukan apa yang sudah disepakati sesuai dengan isi kontrak, yang sebenarnya kontrak itu menjadi treaty, karena treaty kan sebenarnya maknanya perjanjian gitu kan. Jadi nama aslinya sebetulnya obligatori. Nah, nama lainnya ada juga yang disebut sebagai automatic. Jadi itu kata-kata yang sering digunakan. Sementara di Indonesia saya tahu rekan-rekan lebih sering menggunakan istilah treaty, dan juga mungkin pasar di Singapura atau di Kuala Lumpur ya, regional kayaknya lebih familiar dengan treaty. Oke lah, mungkin akhirnya itu menjadi terminologinya yang lebih sering digunakan. Tidak ada salahnya, namun jangan lupa kita akan filosofi awalnya. Karena kalau sudah ada treaty-nya harusnya ya memang harus disesikan. Jangan mentang-mentang nanti ada yang ini kita nggak sesikan di luar, padahal kayaknya lebih untung kita tahan sendiri aja. Ya, itu kira-kira itu filosofinya tuh sebaiknya selalu diingat. Ya, karena kita maunya kan long term, kita maunya bisnis ini berkepanjangan, sustainable gitu, sehingga itulah maksud daripada adanya obligatori. Jadi ada obligatori, ada fakultatif. Sementara yang fakultatif ya ada yang mengatakan case per case atau case by case kita menyebutnya ya. Kalau di teman-teman saya dari India tuh suka mengatakan sebagai case per case gitu. Dan kita biasanya menggunakan istilah case by case, atau ada juga mengindonesiakannya sebagai kasuistis misalnya. Jadi satu persatu kita bisa tawarkan, sehingga ada kewajiban dari pihak yang menawarkan untuk memberikan data yang lebih lengkap. Nah, di sini mulailah prinsip atmosfer juga bekerja di sini. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya mengenai prinsip-prinsip ini ya. Karena di Indonesia kan ada 6 ya. Yeah. Mulai dari atmosfer, apalagi global interest, kemudian proximate cost, indemnity, subrogation, contribution ya. Nah, yang menariknya dari beberapa artikel yang saya baca, terutama dari negara-negara di India ya, dan juga itu menyebar di Middle East juga, itu ada satu lagi sebetulnya, mungkin belum pernah dengar Mas Fajar. Belum. Namanya loss prevention. Loss prevention. Ya, jadi ada lagi satu. Sebetulnya kita tahu atau tidak tahu prinsip asuransi, ini semua itu tertampilkan, saya bisa katakan demikian ya, atau filosofinya diimplementasikan dalam hampir semua klausul yang ada di polis kita. Dan ternyata ada juga komponen yang isinya adalah loss prevention. Contohnya pada saat terjadi klaim, apa yang harus dilakukan? Di situ disampaikan bahwa tertanggung harus melakukan segala upaya dalam kekuasaan dia untuk tidak menjadikan klaim itu menjadi lebih besar kan. Dia harus berusaha untuk menekan kejadian itu menjadi lebih kecil begitu, atau dibatasi ya, dengan usaha apapun di atas
kekuasaan dia, begitu, sesuai dengan kemampuan dia. Ini mungkin di industri kita jarang nih. Prinsip yang satu ini sering dilupakan, padahal ini sering diangkat. Di Munir juga sering, gitu. Nah, ini mungkin juga bisa jadi tambahan kan dari diskusi kita hari ini. Baik, capacity tadi, kapan-kapan kita bahas mengenai hal itu. Jadi capacity sudah. Yang kedua stability, atau bahasa Indonesia stabilitas. Nah, stabilitas ini juga bisa dicapai dengan berbagai macam cara ya. Tadi misalnya tetap dengan mekanisme proporsional, non-proporsional. Non-proporsional mungkin rekan-rekan pernah tahu ada yang disebut sebagai working excess of loss atau catastrophic excess of loss, tapi ada juga stop loss, ada multi-year excess of loss. Nah, ini kita bahas nanti kapan-kapan dengan beberapa pendalaman gitu ya, dan juga contoh-contoh yang lebih relevan ya. Dengan fungsi, salah satu fungsi dari asuransi itu adalah memberikan stabilitas. Itu artinya apa? Misalnya kalau yang kita pilih adalah excess of loss. Nah, di excess of loss itu ada yang namanya, nah ini mungkin istilah ini jarang di rekan-rekan di industri asuransi di Indonesia mungkin ya. Pernah dengar istilah detachment point ya? Belum pernah ya? Iya, oke, ini saya balik ya. Karena ada namanya sebenarnya AP atau attachment point. Jadi attachment point adalah titik di mana reasuransi itu mulai on risk. Nah, jadi kita biasa menggunakan istilah primary layer ya, atau underlying retention, atau ada yang mengatakan itu sebagai deductible, itu istilah yang lebih sering kalau dalam konteks excess of loss ya. Tapi sebetulnya kalau dari perspektif asuransi, maka dia sudah mulai detach itu DETACH ya. Artinya dia sudah mulai lepas dari exposure-nya itu di angka yang dia merasa aman. Misalnya anggaplah dia merasa aman di 1 miliar ya. Artinya merasa aman tuh per risk dia sanggup untuk membayar 1 miliar dari kantongnya dia. Itu berarti saya mulai detach, mulai tidak on risk di angka tersebut gitu. Itu dikaitkan dengan kapital yang dia punyai kan gitu. Nah, dan itu juga bisa kita lakukan justifikasinya dari profil risiko yang kita punya. Sebenarnya kita mau berbisnis apa nih? Berbisnis mobil ya, tentu ya, apa nih? Mobil range-nya 500 juta, 1 miliar, karakternya seperti apa, apakah partial loss, total loss ya. Total loss kan mobil hilang atau mobil terguling. Rasanya kalau terguling mungkin probabilitasnya 1 dibanding berapa? 10.000 misalnya, dan seterusnya ya. Itu tentu itu yang harus kita kerjakan sebelum kita menetapkan detachment point tersebut. Nah, ini kita kapan-kapan kita bahas lagi. Oke, itu stabilitas ya, atau stability. Yang berikutnya ada yang disebut sebagai confidence atau keyakinan. Nah, maksudnya apa? Perusahaan asuransi dalam rangka mengembangkan perusahaannya itu yang paling wajar dalam tanda kutip ya, technically reasonable ya, secara teknis dia wajar, dia sebaiknya berdiskusi dengan perusahaan reasuransi. Contohnya, misalnya dia ingin mengembangkan ke kelas bisnis yang dia belum pernah sentuh. Perusahaan asuransi ingin mencoba menutup risiko aviation misalnya, asuransi rangkap pesawat terbang gitu kira-kira ya. Ke siapa dia bisa bertanya supaya dia bisa yakin bahwa itu ladang bisnis yang baik buat dia kembangkan? Itu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang mana? Yang spesialis tentunya, yang tahu profil risiko dari aviation, yang tahu loss record-nya dan sebagainya dan sebagainya. Itu satu, dalam rangka mengembangkan kelas bisnis. Tapi bisa juga dalam rangka mengembangkan wilayah misalnya. Abang saya masih baru di Jawa nih. Saya ingin coba di Kalimantan. Nah, Kalimantan apa sih? Kalau kita tanya sama perusahaan asuransi lain ya, kan masa kita tanya sama kompetitor ya, informasinya tentu menjadi tidak sepenuhnya akan disampaikan. Tapi kepada perusahaan asuransi dia akan bantu kita karena dia berkepentingan kan untuk membantu kita dalam rangka pengembangan perusahaan kita. Jadi
Jadi confidence itu bisa kita dapatkan dari perusahaan reasuransi tersebut. Dan banyak hal bahkan ya, tapi intinya dalam rangka pertumbuhan sebuah perusahaan asuransi ada baiknya untuk meningkatkan tingkat keyakinan dari katakanlah bisnis plan yang akan dikerjakan, itu bisa kita dapatkan informasinya dari perusahaan reasuransi. Itu confidence. Yang keempat, apa yang disebut sebagai catastrophe protection, atau proteksi atau perlindungan dari kemungkinan terjadinya kerugian yang bersifat kebencanaan. Nah, ini menarik ya, karena kalau bicara catastrophe, sebetulnya kalau kita ambil lagi referensi dari definisi risiko yang bisa diasuransikan atau insurable risk. Nah, kawan-kawan kita elaborasi lagi nih insurable risk ya. Yang namanya fundamental risk kan sebenarnya bukan termasuk dalam salah satu risiko yang dapat diasuransikan. Betul kan ya Mas Fajar? Yang bisa diasuransikan adalah particular risk, ya risiko yang spesifik, yang khusus yang bisa kita kelola. Tapi risiko yang bersifat fundamental, yang dalam hal ini contohnya adalah risiko katastrofik, seharusnya tidak masuk dalam kategori yang insurable risk atau risiko yang dapat diasuransikan. Tapi mau nggak mau ya, di dalam dinamika perusahaan asuransi ya buktinya, contohnya risiko gempa bumi. Sejak kapankah kita mulai dalam tanda kutip berani menentang act of God ini? Ya, ini kan ada bukunya, salah satunya lagi Against God. Itu pernah baca bukunya? Belum. Saya lupa, nanti kapan-kapan kalau saya ingat saya share ya. Itu ada Against God, itu penulisnya saya lupa ya, tapi itu salah satu referensi yang baik untuk memahami risiko ya. Walaupun seingat saya beliau itu ahli dalam risiko finansial ya sebetulnya penulis ini. Ini mungkin ring a bell namanya, Against God ya gitu ya. Jadi sebetulnya waktu kita menutup risiko itu kita seakan-akan nantang yang maha kuasa ini. Nah, kalau yang kecil-kecil ya, ini kecil sama besar juga menjadi relatif ya. Tapi apalagi kalau yang besar seperti gempa bumi itu kayak nantang, udah nggak apa-apa, tenang aja, ada gempa nanti kita ada duit kalau, tenang aja. Tapi apakah itu? Ya tidak sebetulnya ya. Ini yang harus kita pahami bersama nih ya, bahwa contohnya kita berdiskusi untuk mendirikan perusahaan asuransi ya, sebelumnya perusahaan asuransi yang berfokus di pengelolaan risiko gempa bumi ya. MyPac contohnya, itu kan diskusinya lama, seingat saya sejak tahun 2003, mulai dari diadakannya diskusi antar stakeholder dari perusahaan asuransi yang dulu namanya kalau tidak salah PAGB, itu Reasuransi Gempa Bumi Indonesia, sekitar 2003 kalau tidak salah didirikan, lalu mengerucut kepada pembelian MyPac asuransi yang mengambil lisensi dari asuransi MAI kalau tidak salah, sekarang ya mungkin for the last sudah 10 tahun atau 5 tahun dan jadi asuransi, saya juga agak lupa ya, jadi perusahaan MyPac. Nah, artinya catastrophe protection kembali kepada definisi tadi, atau perlindungan terhadap kerugian yang bersifat kebencanaan, itu bisa dibantu oleh salah satu dari asuransi yang namanya catastrophe protection tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah spreading of risk. Jadi CSCCS kalau saya boleh ulangi, capacity, stability, confidence, catastrophe protection, dan terakhir adalah spreading of risk, penyebaran risiko. Nah, penyebaran risiko ini bisa bermakna bahwa risiko yang kita punya kita sebar kepada perusahaan yang lain. Nah, ini karena reasuransi kalau dalam praktek sehariannya bisa saja perusahaan asuransi kan divisi buat mereka misalnya atau departemen buat mereka. Tapi penyebaran risiko ini bisa bersifat geografis, artinya risiko yang kita tanggung di dalam negeri bisa kita sebar apakah ke regional ataukah sekalian ke market internasional, misalnya ke London ya sebagai salah satu pusat paling penting atau kiblat asuransi dunia, dengan adanya pusat pasar asuransi yang namanya Lloyd's.
Nanti kapan-kapan kita juga akan diskusi terkait Lloyds ya. Nah, umurnya sudah sangat tua, udah lebih dari 300 tahun, hampir 400 tahun seingat saya. Karena didirikan 1600 sekian, dan menariknya ya macam-macam ya. Itu di tahun 1600 sekian itu salah satu peristiwa penting adalah, pernah dengar Great Fire of London ya? Itu di tahun 1666. Nah, ini sebenarnya gampang ya, karena 666 mana kejadian dari kebakaran yang terjadi di kota London itu hampir menghanguskan dan meratakan sepertiga atau bahkan 2/3 dari kota London, dan itu kebakaran yang terjadi lebih dari 3 hari kalau tidak salah, karena keterbatasan yang dipunyai dan juga konstruksi yang saat itu masih banyak dibuat dari kayu, kira-kira seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu trigger kita untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Ada CSCCS, dan dengan pemahaman yang cukup dari definisi tersebut, saya pikir mungkin kita bisa berinovasi, berkreasi untuk memanfaatkan segala resources yang kita punya, termasuk asuransi di dalam pengembangan industri asuransi di Indonesia, di mana setahu saya agenda kita adalah ingin meningkatkan tingkat penetrasi industri premi asuransi ke dalam GDP yang kita punyai. Kira-kira begitu, Pak Fajar. Boleh lanjut lagi ya, Pak Nasir. Monggo. Jadi di perusahaan reasuransi sendiri juga membutuhkan, kalau tidak salah itu ada mekanisme lain, mereka mentransfer lagi Pak, dengan yang disebut dengan retrosesi ya Pak. Ya. Oke, boleh dijelaskan ya Pak. Ya, jadi kalau kita berikan gambaran yang lebih luas terkait industri asuransi secara menyeluruh ya, dari mulai tertanggung. Nah, ini juga mungkin sederhananya nanti boleh saja kita lakukan satu bedah buku nih ya, apakah buku dari Swissy, apakah buku dari Binifi, ataukah buku-buku dari CII. Nah, ini sekalian ya, sebagai satu forum untuk bisa menggoda rekan-rekan di industri untuk belajar lebih banyak lagi ya. Ya, saya juga masih belajar buku-buku yang sudah dibuat oleh para senior ya. Nah, kembali pada retro tadi, kalau kita tarik itu mulai dari tertanggung, artinya kalau bahasa Inggrisnya di insured, atau ada yang mengatakan pemegang polis, policy holder. Kemudian dari policy holder itu ke perusahaan asuransi, misalnya saja bisa lewat broker ya, sebagai broker yang tertanggung, atau lewat agen asuransi sebagai bagian daripada perusahaan asuransi ya. Atau dia bisa direct kepada perusahaan asuransi, silahkan langsung. Nah, dari perusahaan asuransi itu mereka kemudian mereasuransikannya, bisa juga langsung ke perusahaan reasuransi atau melalui broker reasuransi. Lalu dari perusahaan reasuransi itu biasanya mereka mensesikan sebagian risiko itu ke dalam program yang disebut sebagai retrosesi. Nah, ini menariknya, retrosesi itu bisa kembali ke perusahaan asuransi, bisa juga ke perusahaan reasuransi saingan dia, tapi biasanya mekanismenya tuh lewat broker atau broker retro lah, broker reasuransi yang berfungsi sebagai broker retro. Jadi bisa saja itu disesikan lagi sebagian dari risiko yang kita tutup di depan, tapi tentu yang paling penting adalah bahwa penempatan risiko secara retro itu belum tentu secara proporsional. Jadi bisa, misalnya risiko yang di depan 100%, lalu ke asuransi 50%, lalu sisanya 20% ke asuransi, lalu retro yang 20%. Nah, sebagian besar saya rasa tidak begitu cara berpikirnya. Bisa saja dari, contohnya mobil misalnya, mobil sebagian besar mungkin ditempatkan dari perusahaan asuransi ke asuransi dalam bentuk excess of loss. Artinya dari situ saja sudah tidak proporsional. Lalu dari situ apakah dibutuhkan lagi retro, belum tentu, dan sebagainya. Artinya itu kombinasi dari penempatan risiko yang kita bayangkan dari depan sampai ke ujungnya adalah retro, itu saya bisa katakan
sebagian besar tidak berjalan secara proporsional. Jadi jangan sampai saat sederhana kita katakan, oh kalau sini ada komisinya 30%, langsung dikasih bagi-bagi aja, nggak sesederhana itu. Ya, ini. Karena itu pikiran saya dulu waktu saya baru masuk gitu. Jadi saya, wah berarti nggak akan pernah bangkrut di perusahaan asuransi karena ada yang backup lagi. Kemudian, wah asuransi nggak bangkrut juga karena ada retro lagi. Itu juga cara berpikir yang salah, karena bicara perusahaan asuransi yang bangkrut sudah banyak. Kisah. Contohnya Paris Re sempat besar, Copenhagen Re sempat besar, ya dibeli oleh perusahaan asuransi lain gitu ya. Dulu ada namanya Confirium, dibeli Zurich. Excel beli Catlin tahun ya ini baru sekitar tahun 2017 sampai 18. Excel membeli Catlin, padahal Catlin besar kan, Excel beli dulu besar lagi. Tapi tahun 2018 mungkin Excel beli Catlin itu 2016, mungkin 2018 AXA beli Excel. Jadi itu bisa terjadi, artinya ya bicara kapital banyak komponen yang menyebabkan itu terjadi, tapi bukan berarti perusahaan asuransi nggak bisa bangkrut. Di Indonesia juga sudah ada ceritanya kan. Kita juga mengenal istilah penyebaran risiko melalui mekanisme koasuransi ya Pak. Oke. Karena kalau bisa dijelaskan perbedaan antara mekanisme penyebaran risiko melalui asuransi dengan koasuransi. Oke. Nah ini bedanya, salah satu beda dari asuransi umum dengan asuransi jiwa yang saya tarik mungkin di situ ya. Karena sebetulnya jarang kalau di asuransi jiwa itu melakukan asuransi atau penutupan asuransi dengan metode koasuransi dalam rangka menyebab risiko. Tapi di asuransi umum justru lebih sering. Dan ini adalah bisa menjadi salah satu penyebab mengapa wording, nah ini wording itu bahasa Indonesia juga nggak ada, tapi saya berusaha mungkin di forum ini ya ada pandangannya, tapi ada mungkin saya coba kemas ya, mungkin bisa juga di forum ini bisa kita publikasikan ya. Itu susunan kata-kata, wording, susunan kata-kata dalam polis yang digunakan oleh perusahaan asuransi umum itu dimungkinkan punya standar, dimungkinkan punya satu susunan kata-kata atau wording yang sama. Contohnya dalam penutupan asuransi kebakaran dengan menggunakan property all risk, biasanya di industri asuransi di Indonesia kita menggunakan property all risk dari Munich Re Wording. Nah, ini juga ada kisahnya sendiri kenapa kita milih Munich Re. Nah, ini kita punya audiens ya, sesi sendiri kita harus bahas lagi Munich Re-nya apa nih, supaya nanti kita bisa lebih paham apa itu Munich Re ya, atau bahasa aslinya mungkin saya sebagai trigger aja dan juga menjadi teaser buat rekan-rekan. Sebenarnya orang Jerman juga dia mungkin menyebutnya Münchner-Versicherung. Nah itu yang mungkin nggak sering kita mendengar itu ya. Nah, tapi ya kita Munich Re ya, mudah-mudahan ya teman-teman juga mengucapkannya juga kurang lebih sama gitu ya, bukan Munich Re gitu kira-kira. Saya ingin mengatakannya supaya bayangkan kita memilih satu polis yang kita gunakan sehari-hari, tapi pembuatnya itu kita, saya bisa katakan hampir jarang sekali yang kita familiar dengan pembuatnya itu, gitu kan. Ini harusnya sebenarnya kita lakukan terus sosialisasi agar bisa paham. Tapi memang kita harus kita akui ya, saat ini kita belum mampu untuk membuat polis all risk ya. Dan saya sempat satu kali membuat satu forum di dalam webinar supaya menarik ya. All risk itu tidak sama dengan all loss. Nah ini kadang-kadang teman-teman juga mungkin perlu nih di refresh kembali, disegarkan kembali. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah all risk ini dengan menyamakan pemahaman bahwa itu sebagai all loss. Karena harus kita kembalikan kepada definisi asli daripada risiko. Kalau risiko kan uncertainty of financial loss. Jadi loss itu adalah bagian dari definisi si risk itu. Jadi nanti kita elaborasi lagi ya. All loss
tidak sama dengan always. Jadi terkait dengan contoh seperti tadi ya, kembali kepada koasuransi tadi, di asuransi umum dimungkinkan adanya penyebaran risiko dengan menggunakan metode koasuransi. Baik teman-teman petugas asuransi, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Kasel tentang reasuransi dan 5 fungsinya tadi ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di industri asuransi dan juga masyarakat pada umumnya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu apapun. Terima kasih Pak Kasel atas waktunya. Terima kasih Pak Fajar. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.